البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada itsbatu sifatil wajhi lillahi ta'ala, berkaitan dengan penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sifat ini masuk kategori sifat apa, Hamzah? Masuk kategori sifat dzatiyah khabariyah, yang dalil untuk menetapkannya apa saja inda Habib? Dari dalil untuk penetapan sifat wajah ini ada berapa jenis? Fahimta soal inda Abdul Hafid, apa saja? La, ma fahimta soal inda Wafa. Ada 3 jenis, apa saja? Dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah dan Ijma'. Baik. Adapun dalil dari Al-Quran, sifat wajah tersebut ditetapkan di dalam Al-Quran pada berapa ayat? Abdurrahman, 10 ayat. 9 ayat disepakati oleh ahli sunnati wal jamaah, kemudian 1 ayat terjadi khilaf apakah itu masuk ayat sifat atau bukan. 6. Baik, hendak yang Mujahid, dari 9 ayat yang disepakati datangkan 3 saja. Baik, barakallahu fikum. Kemudian 1 ayat yang diperselisihkan, tapi yang rajih bahwasanya ayat ini masuk dalam ayat sifat. Apa itu? Nasrul. Ayat masuk dalam ayat sifat. Sifat wajah pada 10 ayat. Adapun dari As-Sunnah di antaranya Abu Hudzaifah. Hadis fi doa sidhat. A'udzu billahil azim wa hihil. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. In apa? Lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Tabtaghi biha Allah. Al-thalith indak
Hadis yang ketiga. Nah, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam hina nazalat alaihi qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum min fawqikum qala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bi wajhik Taib. Ini jelas. Adapun ijma', siapa di antara a'imah yang menukilkan ijma'? Hendak Aba Sukaina, di antara ulama ahli sunnah yang menukilkan ijma' tentang tetapnya sifat wajah bagi Allah. Syekhul Islam yang lainnya Ibnu Khuzaimah, yang lainnya hendak Hanif. Sekarang kita lanjutkan. Dalam menetapkan prinsipnya yajibu itsbatuhu lahu biduni tahrif. Kita lewat dalil tetapnya maka wajib untuk menetap sifat tersebut bagi Allah biduni tahrif, tanpa mentahrif. Duru ila ta'liq raqab. Ta'liq yang keempat, perhatikan at-tahrifu huwa sarful lafzi 'anil ihtimal ar-rajihi ila al-ihtimal al-marjuhi biduni dalilin. Sampai di sini titik. Sehingga kalian menghafal pengertian tahrif sampai di sini. Dihafal. Karena mustalahat, ya, istilah-istilah dalam cabang ilmu penting untuk kita hafal pengertiannya. Definisinya dihafal. Yang dimaksud dengan tahrif yaitu memalingkan lafaz dari kemungkinan makna yang kuat kepada kemungkinan makna yang lemah. Satu lafaz kan ada apa? Ada penunjukan maknanya. Dan pada lafaz itu ada penunjukan makna yang kuat dan ada penunjukan makna lemahnya. Nah, orang ini yang mentahrif memilih makna yang lemah dan meninggalkan makna yang kuat biduni dalil, tanpa dalil, dan ini dilarang. Contoh, kaman qala istawa bimana istaula, seperti seorang yang mengatakan istawa itu bermakna istaula. Telah kita lewati. Ada dalam istawa mana istaula dikri tidak. Apa maknanya apa? Itu ya Jabir. Yastawi istiwaan. Maknanya dalam bahasa Arab apa? Saya bermakna apa? Ala dan irtafa'a. Yang kedua-duanya menunjukkan makna apa dalam bahasa kita? Hanif? Bermakna tinggi, di atas. Taib, tinggi di atas. Adapun istaula, maknanya apa istaula ini? Fatih. Taib, istaula maknanya menguasai. Jadi mereka membawa makna istawa kepada istaula. Berarti apa? Menurut mereka istawa itu maknanya menguasai. Ya, betul atau tidak ini Fatur? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada
dalam bahasa Arab, orang Arab menggunakan kata istawa yang bermakna istaulah. Paham? Sebab dalam bahasa Arab istawa itu penggunaannya cuman digunakan untuk 4 makna. 4 makna. 2 telah disebutkan tadi, ala, irtafa'a, yang ketiga apa? Indah Iqbal, Sa'ida, kemudian yang keempat apa? Yang sebagian ulama mengingkarinya, istaqarra. Baik. Ini contoh tahrif. Tahrif tanpa dalil, dan ini jelas batil. Kemudian perhatikan, qala Ibnul Qayyim bis-sawa'iqil mursalah. Apa makna sawa'iq? Syukur. Nah, bermakna halilintar, al-mursalah. Ya, mudahnya halilintar yang menyambar, yang dikirim menyambar, nah, setan-setan. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menerangkan tahrif, wa huwa naw'an. Tahrif itu ada 2 jenis. Tahrifu lafzihi wa tahrifu ma'nah. Tahrif ada 2 jenis. Yang pertama tahrif lafadznya. Jadi lafadznya diubah-ubah. Sedangkan yang kedua tahrif maknanya. Yang diubah berarti apa kalau tahrif makna Muhammad Bengkulu? Maknanya, lafadznya diubah tidak? Tidak. Baik. Qala wa naw'ani ma'khudhani minal asli 'anil yahud. Dan kedua jenis takrif ini diadopsi dari orang Yahudi, ya, asal muasalnya ya mereka adopsi dari orang Yahudi. Mereka ambil perbuatan tahrif ini, ya, contohnya siapa? Orang Yahudi. Niru orang Yahudi. Baik. Fahumur rasikhuna fihima wa hum syuyukhul muharrifina wa salafuhum. Sebab orang-orang Yahudi ini adalah orang yang ahli dalam mentahrif. Ahlinya mentahrif siapa? Yahudi. Dan mereka syekh-syekhnya orang para pentahrif. Sehingga kalau seorang suka mentahrif, ya syekhnya Yahudi. Salafnya juga orang-orang Yahudi. Jangan sampai salaf ngaku salafi, siapa kamu? Salafi, tapi salafnya orang Yahudi, bukan Nabi SAW dan para sahabat. Fa innahum harrafu katsiran min alfatit Taurati wa ma ghulibu an tahrifi lafdhihi harrafu ma'nah. Sebab sesungguhnya mereka mengubah-ubah banyak dari lafaz-lafaz Taurat, dan yang tidak mereka mampu untuk mengubah lafadznya, maka mereka mengubah maknanya. Dari penjelasan ini bahwasanya asal yang dilakukan oleh orang Yahudi berusaha mengubah lafadz. Jadi kalau bisa pokoknya lafadznya diubah. Karena dengan berubahnya lafadz jelas maknanya akan berubah. Kalau tidak mampu mengubah lafadz, maka mereka baru beralih kepada apa? Mengubah maknanya. Walihada wasafu bitahrifi fil Qur'ani duna ghairihim minal umam. Tawusifu antum beri harakat wa mudhamah lebih bagus. Walihada wusifu bitahrif fil Qur'an duna ghairihim minal umam. Oleh karena itulah orang-orang Yahudi ini disifati dengan tahrif di dalam Al-Qur'an. Tidak selain mereka dari kalangan umat-umat. Ya, kalau antum baca Al-Qur'an yang disifati dengan apa? Yuharrifunal kalima am mawadhi'ih. Orang-orang yang suka mentahrif
perkataan Allah dari tempatnya, dari lafaz aslinya. Itu siapa yang disifati seperti ini? Takyif orang Yahudi. Yang lainnya tidak. Baik. Antum qomah di sini. Setelah minal umam. Qala wa daraja ala atharihim ar-rafidatu fahum ashbahu bihim minal qudzati bil qudzati wal jahmiyah. Kemudian mengikuti jejak-jejak mereka orang-orang Rafidhah. Maka orang-orang Rafidhah ini orang yang paling serupa dengan Yahudi. Nah, minal qudzati bil qudzah, yaitu apa? Nah, betul-betul persis mengikuti jejak orang-orang Yahudi. Tidak bergeser dari apa yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi. Demikian pula Al-Jahmiyah. Fa innahum salaku fi tahrifin nususil waridati fi sifati masalika ikhwanihim minal yahud. Sebab sesungguhnya mereka itu menempuh dalam mentahrif nas-nas yang datang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, jalan yang ditempuh oleh saudara-saudara mereka dari kalangan Yahudi. Walamma lam yatamakkanu min tahrifi nususil Qur'an harafu ma'anihi. Dan tatkala mereka tidak mampu untuk mengubah nas-nas Al-Qur'an, maka mereka pun mengubah apa? Maknanya. Jelas tidak mampu mengubah lafaz Al-Qur'an karena apa? Akan langsung ketahuan, sebab lafaz-lafaz Al-Qur'an mutawatir. Sedikit saja perubahan, penghilangan huruf satu saja akan ketahuan, sebab Allah yang menjaganya. Tidak mungkin mereka mengubah-ubah lafaz Al-Qur'an. Maka akhirnya yang mereka mampu adalah mengubah maknanya. Mereka palingkan makna, termasuk nanti pada sifat wajah. Mereka munculkan makna yang lain yang tidak diinginkan dalam nas tersebut. Wa satau 'alaiha wa fatahu bab at-ta'wil li kulli mulhidin yaqiduddin. Nah, mereka mengubah-ubah maknanya, akhwan. Kemudian apa? Kemudian dan memaksakan ya makna yang mereka tetapkan tersebut atas lafaz dari nas-nas Al-Qur'an. Ya, mereka paksakan pokoknya lafaz ini maknanya demikian. Jadi mereka mengubah maknanya, kemudian apa? Memaksakan makna tersebut untuk diterapkan pada nas-nas Al-Qur'an. Wa fatahu bab at-ta'wil, sehingga mereka membuka pintu ta'wil likulli mulhidin yaqiduddin, untuk semua orang-orang yang menyimpang, yang akan membuat makar di dalam agama ini. Simbol Ibnul Qayyim tahrif lafaz, tahrif ini diambil siapa? Muhammad Bengkulu, orang Yahudi. Dalam siap golongan siapa? Uwais, Rafidhah dan Jahmiyah. Baik. Yang dilakukan oleh Rafidhah dan Jahmiyah hari karena tidak bisa, tidak mungkin bagi mereka mengubah lafadznya karena akan langsung ketahuan. Tayyib, santum. Ini tahrif.
Kemudian kata Ibnu Qudamah wala ta'til. Kita ketika menetapkan sifat wajah bagi Allah juga tidak boleh mentaktil. Tidak boleh apa? Menempuh jalan taktil. Apa itu taktil? Perhatikan, at-ta'tilu lughatan at-takhliyatu wat-tark. Taktil secara bahasa maknanya at-takhliyah, pengosongan. Wat-tark, meninggalkan. Ini makna apa? Tahrif secara bahasa. Apa makna apa? Taktil. Wa bi'rin mu'attalatin. Bi'rin mu'attalah. Apa itu? Berarti apa? Sumur yang sudah ditinggalkan, ya, tidak dipakai lagi. Adapun wastilahan secara istilah yang dimaksud taktil antum perhatikan, nafiyun lil makna al-haqqil ladzi dalla 'alaihi al-kitabu was sunnah. Yang dimaksud dengan taktil adalah meniadakan makna yang hak yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Meninggalkan makna yang hak yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Berarti di atas pengertian ini, ya pengertian yang disebutkan oleh Al-Harras dalam Syarah Wasithiyah, bahwasanya taktil adalah apa? Nafiyun lil makna al-haq. Meniadakan makna yang hak yang ditunjukkan oleh dalil-dalil Alkitab maupun As-Sunnah. Maka dari sini kita ketahui ikhwan, setiap tahrif itu masuk dalam taktil. Kenapa? Karena tahrif itu kan penolakan makna yang hak. Tapi tidak semua taktil itu tahrif. Jadi semua taklid, ya, taktil itu tahrif. Taktil terus, tapi tidak semua taktil itu adalah tahrif. Kenapa ikhwan? Karena taktil itu intinya meniadakan makna yang hak. Makna yang hak. Terkadang orang yang mentaktil menolak saja tanpa menetapkan makna lain. Ini berarti taktil tanpa tahrif. Tapi kalau dia menolak makna yang hak dan menetapkan makna yang lain sebagai pengganti, maka dia adalah taktil sekaligus tahrif. Paham? Ini taktil, orangnya namanya mu'attilah. Wala takyif, dan tidak boleh dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu mentakyif. Ini telah kita lewati. Ya, dimaksud dengan takyif an ya'taqida anna sifatillahi ta'ala ala kaifiyati kadza aw yas'alu anha bi kaifa. Dari takyif ada dua pengertian. Baik, yaitu yang pertama meyakini bahwasanya sifat Allah itu di atas suatu kaifiyah demikian-demikian, atau dengan kata lain menetapkan kaifiyah tertentu bagi sifat Allah. Ini takyif. Kemudian makna yang kedua yaitu apa? Yas'alu anha bi kaif, menanya-nanyakan, bertanya-tanya tentang sifat Allah dengan bagaimana. Ini makna apa? Hanif? Takyif. Apa tadi? Yang pertama maknanya menetapkan apa? La'allaka na'sana, menetapkan bagaimananya suatu sifat. Nah, yaitu maksudnya apa? Menetapkan kaifiyah tertentu bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang kedua? Hendak Hamzah bertanya
bertanya tentang apa? Bagaimananya suatu sifat. Bertanya bagaimana sifat ini? Naam, kaifa istawa, kaifa al-wajh dan seterusnya. Ini semuanya masuk dalam takyif. Berarti intinya wala takyif, kita tidak boleh bertanya-tanya bagaimananya, juga apa? Tidak boleh apa? Menetapkan kaifiyah tertentu tentang suatu sifat tersebut. Wala tamtsil, tidak boleh kita juga mentamtsil. Apa makna tamtsil? I'tiqadu anna sifatillahi ta'ala mithlu sifatil makhlukin. Tamtsil yaitu meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah itu semisal dengan sifat-sifat para makhluk. Dengan kata lain, tamtsil adalah menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Maka ini terlarang. Berarti 4 hal yang dilarang ketika kita menetapkan suatu sifat, yaitu tahrif, ta'til, takyif, dan tamtsil. Diingat-ingat. Kemudian kata Imam kata siapa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Apa nih perkataan Syekh Ibnu Utsaimin ya? Dari awal tadi. Wa huwa wajhun haqiqiyyun yaliqu billah. Dan sifat wajah ini adalah wajah yang hakiki. Untuk membantah kawan yang mengatakan majas. Makanya ahli sunnah ketika menetapkan satu sifat mengatakan sifat ini hakiki, bukan sekedar majas. Majas itu apa? Maksudnya majas itu gaya bahasa. Bukan manjur, majas bukan manjur. Majas bermakna manjur itu bahasa Jawa. Nah, majas yang dimaksud di sini yaitu apa? Gaya bahasa, gaya kiasan. Nah, ini bukan. Makanya ahli sunnah mengatakan wahwa wajhun hakiki. Dalam menetapkan sifat wajah itu adalah wajah yang hakiki, bukan sekedar gaya bahasa, bukan sekedar kata-kata kiasan, bukan. Tapi memang ditetapkan sifat wajah yang hakiki bagi Allah. Yaliqu billah. Ini juga penting. Yaliqu billah, yang sesuai dengan keagungan Allah. Untuk apa? Untuk menolak adanya tadi penyerupaan. Karena ketika kita katakan wajah ini hakiki sesuai dengan keagungan Allah, maka berarti berbeda dengan wajahnya makhluk. Baik. Waqad fassarahu ahlu ta'tili bis-sawabi. Dan ahli ta'til yaitu orang-orang yang menolak sifat wajah ini, tidak mau menetapkan sifat wajah, mereka menafsirkan dengan sawab. Nah, berarti dari ungkapan ini ahlu ta'til tersebut menempuh apa? Badri? Tahrif. Nah, dari sini kita ketahui setiap tahrif itu mesti masuk kategori ta'til. Nah, mereka menafsirkan ahlu ta'til ini namanya mu'attilah. Ahlu ta'til istilahnya firqahnya apa? Mu'attilah. Mereka menafsirkan wajah dengan pahala. Karena dalam banyak ayat kan illabtigha'a wajhillah, illabtigha'a wajhi rabbihim, illabtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali mengharapkan wajah Allah. Mereka maknakan kecuali mengharapkan pahala dari Allah. Jadi mereka tafsirkan wajah dengan apa? Thawab. Ini benar atau batil? Fatih? Batil. Kenapa? Nah, baca setelahnya, wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah. Maka kita bantah mereka dengan bantahan yang telah lewat di kaidah yang keempat dulu. Ingat kaidah yang keempat, dilihat kembali. Nah, Tayyib, dilihat kembali di kaidah yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di halaman 27. Nah, kaidah keempat, fi ma naruddu bihi 'alal mu'attilah. Tayyib. Nah, kaidah keempat ini berita pakai umum dalam membantah ahli bidah.
Taib. Lihat ya di baliknya halaman 28. Di situ intinya. Taib. Kita katakan apa? Berarti ketika mau membantah mereka, mau membantah Mu'attilah yang menafsirkan atau mentahrif wajah dengan makna pahala. Bantahan pertama bagaimana Bapak? Menyelisihi zahir nas. Nah, penafsiran kalian ini menyelisih zahir nas. Nah, qaulukum khilafu zahirin nusus. Kemudian bantahan kedua apa Syukran? Nah, perkataan kalian ini menyelisih jalan para salaf. Baik. Bantahan ketiga apa? Usamah. Baik, perkataan kalian ini tidak dibangun di atas dalil sahih sama sekali. Nah, ini tiga, ingat-ingat. Setiap membantah ahlul bidah demikian. Kalian menyelisih zahir nas, kalian menyelisih jalan para salaf, dan kalian tidak di atas dalil. Kemudian ditambah akhwan untuk membantah mereka, dengan apa? Bantahan yang lain. Bisa Anda melihat di catatan kaki nomor 4. Baik. Radd Ibn al-Qayyim rahimahullah alaihim bi anna hadza la tahtamiluhu al-lughah. Baik, Ibn al-Qayyim membantah di antara bantahannya akhwan bahwasanya secara bahasa tidak mungkin wajah dimaknakan pahala. Ini tambahan bantahannya secara rinci. Nah, wajah tidak mungkin secara bahasa bermakna pahala. Yang kedua, bi anna thawab makhluqun. Wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu ista'adza bi wajhillah. Pahala itu kan makhluk. Dan Nabi ya dalam riwayat sahih beliau minta perlindungan dengan wajah Allah. Kalau wajah itu bermakna pahala, berarti apa? Nabi minta perlindungan kepada makhluk. Boleh tidak minta perlindungan kepada makhluk? Nah, tidak boleh. Minta perlindungan kepada makhluk dari azab Allah, tidak boleh. Padahal Nabi mengatakan dalam hadis, a'udzu biwajhik. Aku minta perlindungan dengan wajahmu ya Allah. Taib menunjukkan bahwasanya wajah di sini tidak bisa dimaknakan thawab. Nah, kemudian wa aidan, adapun hadisnya antum bisa baca di sini. Annahu ista'adza bi wajhillah kama fi sahih al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzila alaihi qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum adzaban min fawqikum qala a'udzu bi wajhik aw min tahti arjulikum qala a'udzu bi wajhik. Ini hadisnya telah kita lewati. Wa aidan an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi du'aih, demikian pula Nabi dulu senantiasa berdoa dalam doa beliau, as'aluka ladzatan nadhar ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik. Aku minta kepadamu ya Allah kenikmatan untuk melihat wajahmu. Di sini apakah bisa untuk melihat pahalamu, Jabir? Tidak bisa. Nah, kenikmatan melihat pahalamu tidak bisa. Taib. Walam yakun liyas'al ladzatan nadhar ila thawab. Dan Nabi tidak minta kepada Allah kenikmatan melihat pahala. Wala yu'rafu tasmiyatu dzalika wajhan lughatan wala syar'an wala urfan. Dan tidak dikenal penamaan pahala dengan wajah. Ya. Tidak dikenal penamaan pahala dengan wajah baik secara bahasa, secara syar'i maupun secara urf. Ini tambahan bantahan secara khusus. Kesimpulannya apa, ikhwan? Yang pertama, wajah tidak datang secara bahasa bermakna pahala. Kemudian yang kedua, Nabi dalam doa-doa beliau minta perlindungan kepada Allah. Dengan menyebut apa? Aku minta perlindungan dengan wajahmu ya Allah.
Nah, kalau seandainya wajah ini bermakna pahala, berarti Nabi minta perlindungan dengan makhluk dari azab Allah. Ini tidak boleh dan tidak mungkin Nabi mengatakan itu. Juga Nabi minta untuk apa? Diberi kelezatan melihat wajah Allah. Kalau wajah dimaknakan pahala, maka ini tidak mungkin. Nabi minta apa? Nikmat untuk melihat pahalanya. Tidak akan mungkin maknanya demikian. Baik, diingat-ingat bantahan tambahan tersebut. Barakallahu fiikum, naktahi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta